Sistem peredaran darah atau yang secara akademis disebut sistem kardiovaskular adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan berbagai zat dari dan menuju sel-sel tubuh. Bukan saja zat makanan yang didistribusikan oleh sistem peredaran darah, tetapi juga zat-zat lain seperti oksigen dan karbon dioksida. Pada manusia, sistem peredaran darah tersusun atas organ-organ yang berperan dalam pengangkutan darah. Adapun organ penyusun sistem peredaran darah pada manusia adalah darah, pembuluh darah, dan jantung. Yang pertama ada darah. Darah adalah komponen terpenting dari sistem peredaran darah. Darah memiliki tugas membawa nutrisi, oksigen, hormon, antibodi, serta berbagai zat lainnya dari dan ke seluruh tubuh. Darah terdiri dari plasma darah dan sel-sel darah. Sel-sel darah meliputi eritrosit, leukosit, dan trombosit. Yang kedua ada plasma darah. Sebanyak 55% dari darah adalah plasma darah, yang merupakan cairan berwarna kuning pucat. Plasma darah terdiri dari 90% air dan 10% sisanya adalah zat-zat terlarut yang akan diangkut ke seluruh tubuh. Zat-zat terlarut dalam plasma darah terdiri dari hormon, antibodi, protein, nutrisi. Nutrisi tersebut antara lain vitamin, glukosa, asam amino, dan lemak. Garam-garam yang terdiri dari kalsium, natrium, kalium, dan magnesium. Serta gas yang terdiri dari oksigen dan karbon dioksida. Di dalam darah juga terdapat 3 protein utama, meliputi albumin yang berfungsi untuk mengatur tekanan osmotik darah. Selanjutnya, globulin yang berfungsi untuk mengangkut nutrisi ke seluruh tubuh dan berperan dalam sistem imun, serta fibrinogen, yaitu protein yang terlibat dalam pembekuan darah. Komponen plasma darah tanpa fibrinogen disebut serum. Yang ketiga ada eritrosit. Eritrosit atau sel darah merah merupakan jenis sel darah yang terbentuk dan berbentuk bulat pipih serta cekung di tengahnya, atau disebut juga bikonkaf, dan berfungsi mengangkut CO2 dan O2 dalam tubuh. Eritrosit tidak memiliki nukleus. Setidaknya ada 4-5 juta sel per mili eritrosit di dalam tubuh manusia. Warnanya sendiri adalah merah sebagai akibat kandungan hemoglobin di dalamnya. Eritrosit dibentuk dalam sumsum merah tulang dan hanya dapat bertahan hidup hingga 120 hari. Eritrosit yang mati akan diangkut ke limpa atau hati untuk dipecah. Zat besi yang terkandung dalam eritrosit akan diangkut oleh darah ke sumsum tulang agar bisa diproses menjadi eritrosit yang baru. Selanjutnya ada leukosit. Leukosit atau sel darah putih merupakan jenis sel darah yang tidak memiliki warna. Fungsinya adalah untuk pertahanan tubuh melawan patogen. Dalam tubuh manusia terdapat sekitar 3.000 sampai 6.750 sel per mili leukosit. Berdasarkan karakteristik sitoplasmanya, leukosit yang memiliki inti sel dibagi menjadi 2, yaitu granulosit dan agranulosit. Granulosit adalah leukosit yang sitoplasmanya memiliki granula atau butiran halus atau titik-titik yang terdapat dalam sel. Sedangkan agranulosit merupakan leukosit yang tidak memiliki granula. Granulosit meliputi neutrofil, eosinofil, dan basofil. Agranulosit meliputi limfofit dan monosit. Lalu ada trombosit. Trombosit atau keping darah merupakan sel darah yang tidak memiliki inti dan tidak beraturan. Masa hidup dari trombosit sangat pendek, yaitu sekitar 10-12 hari. Trombosit berperan dalam proses pembekuan darah. Proses pembekuan darah adalah ketika menyentuh permukaan yang kasar, pembuluh darah akan rusak dan trombosit pecah. Trombosit akan melepaskan 2 faktor, yaitu trombokinase dan serotonin. Serotonin akan memicu penyempitan pembuluh darah sehingga aliran darah di daerah luka berkurang. Trombokinase bersama-sama dengan Ca2+ mengubah protrombin menjadi trombin. Trombin yang aktif akan berfungsi sebagai enzim yang mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin ini berkumpul dan saling bertautan sehingga sel-sel darah merah beserta plasma darah menyatu
membentuk gumpalan. Jaringan baru akan terbentuk untuk menggantikan gumpalan tersebut sehingga luka menutup. Selanjutnya yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan sistem peredaran darah yang berbentuk tabung otot elastis atau pipa yang berfungsi membawa darah dari jantung ke bagian tubuh lain ataupun sebaliknya. Pembuluh darah bisa dibedakan menjadi dua, yaitu pembuluh dadi atau arteri dan pembuluh balik atau pena. Pembuluh arteri adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh arteri yang terbesar disebut aorta, sedangkan yang terkecil disebut arteriol. Arteri memiliki dinding yang tebal, elastis, serta lumen yang sempit dan tidak berkatup. Arteri juga tidak terlihat jelas di kulit karena letaknya jauh dari permukaan kulit. Semua arteri mengalirkan darah kaya oksigen kecuali arteri pulmonalis. Aliran darah pada arteri berdenyut cepat dan tekanannya besar. Selanjutnya adalah kapiler. Kapiler merupakan pembuluh darah mikroskopis dengan yang menghubungkan pembuluh arteriol dan penula. Pembuluh kapiler terletak pada jaringan tubuh dan memungkinkan terjadinya difusi zat seperti glukosa, asam amino, urea, dan CO2 antar sel. Di dalam pembuluh kapiler, leukosit dapat keluar menembus dinding kapiler ke jaringan sekitarnya untuk menyerang patogen yang masuk ke tubuh. Fenomena ini disebut diapedesis. Selanjutnya yaitu organ pada sistem peredaran darah yang sangat vital, yaitu jantung. Jantung merupakan organ yang berperan penting untuk memompa darah. Jantung terletak di rongga dada sebelah kiri dan diselubungi oleh selaput yang disebut perikardium. Jantung manusia terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi, kanan dan kiri yang terletak di sebelah atas, serta bilik, kanan dan kiri yang terletak pada bagian bawah. Jantung memiliki beberapa katup yang berfungsi mencegah aliran balik darah. Antara serambi dan bilik terdapat katup atrioventrikuler. Katup atrioventrikuler sebelah kanan memiliki 3 katup sehingga disebut katup tricuspidalis. Sedangkan katup atrioventrikular sebelah kiri memiliki 2 katup sehingga disebut katup bicuspidalis. Selain itu ada juga katup semilunaris yang membatasi aorta dengan bilik. Dalam jantung ada tekanan darah. Tekanan darah merupakan tekanan yang muncul sebagai akibat dari gerakan jantung saat memompa darah. Alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah adalah tensimeter. Normalnya tekanan darah pada manusia adalah 120/80. Angka yang paling besar merupakan tekanan sistol, sedangkan angka yang kecil merupakan tekanan diastol. Tekanan sistol merupakan tekanan darah ketika bilik jantung berkontraksi. Tekanan diastol merupakan tekanan ketika bilik jantung berelaksasi. Selanjutnya yaitu mekanisme peredaran darah. Kerja sistem peredaran darah manusia dikendalikan oleh organ jantung yang berguna untuk memompa darah agar mampu mengalir ke semua tubuh. Saat otot jantung berelaksasi, jantung dalam keadaan mengembang, volumenya besar dan tekanannya kecil. Hal ini menyebabkan darah dari pena, kapa, darah kotor dari tubuh, masuk ke dalam serambi kanan. Katup api terbuka dan darah terus masuk ke dalam bilik kanan. Sementara itu di belahan jantung sebelah kiri, darah dari pena pulmonalis, darah bersih dari paru-paru, masuk ke dalam bilik kiri. Jantung dalam keasaan mengerut ketika otot jantung berkontraksi. Darah yang telah ada dalam bilik kanan lalu dipompa masuk ke arteri pulmonalis. Saat itu katup api menutup, sedang katup ke arteri pulmonalis membuka. Di bagian jantung sebelah kiri, darah di dalam bilik kiri dipompa masuk ke aorta. Sementara itu, katup api menutup, sedang katup ke aorta membuka. Mekanisme peredaran darah manusia terbagi menjadi 2, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Oleh karena itu, peredaran darah manusia disebut dengan sistem peredaran darah ganda. Peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil terjadi dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Ini dimulai dari ketika darah yang mengandung banyak CO2 di bilik kanan dipompa ke paru-paru melalui pembuluh arteri pulmonalis. Di paru-paru, tepatnya pada bagian alveolus, terjadi pertukaran gas CO2 dengan O2.
Darah yang mengandung O2 dialirkan kembali ke jantung pada bagian serambi kiri melalui vena pulmonalis. Peredaran darah besar. Peredaran darah besar adalah terjadi dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Di sini, darah kaya O2 dipompa oleh bilik kiri untuk diedarkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Sementara itu, darah yang mengandung CO2 dari seluruh tubuh memasuki serambi kanan melalui pembuluh darah vena cava superior atau untuk tubuh bagian atas dan vena cava inferior atau untuk tubuh bagian bawah.